Kadang yang mau jadi reseller Lavenka tuh masih pada bingung kan, sebenarnya idealnya tuh markup harga berapa sih? Jadi misalnya nih, kemeja Lavenka modalnya 85.000 nih harga grosirnya. Sebenarnya kalau kalian mau jual retail, idealnya tuh naikin harga berapa gitu kan. Nah kalau aku pribadi, aku nggak saranin kalau kalian markup harga terlalu kecil. Jadi misalnya nih, HPP Lavenka, harga grosir dari Lavenka 85.000, kalian jual 100.000 gitu. Aku nggak rekomen, karena kenapa? Buat bikin bisnis berkembang tuh butuh uang gitu. Jadi kayak misalnya nih, kita semakin grow kan, kita pasti butuh ekspansi karyawan, butuh budget marketing, dan kalau kalian marginnya terlalu kecil, itu kalian malah menghambat pertumbuhan kalian sendiri. Jadi kalau aku sih rekomennya kalian naikin sekitar 100-200%, karena emang kualitas produk Lavenka udah kita desain dan kita bikin biar harganya tuh kayak 250.000, maksimal tuh 300 juga masih masuk gitu. Nah, kenapa kalau misalnya menurut aku margin terlalu kecil tuh malah kayak membunuh bisnis kalian sendiri secara perlahan gitu. Karena misalnya nih, kalian jual produk udah bagus, murah gitu kan, barangnya tuh udah nggak ada minusnya deh, tapi kenapa nggak ada yang beli? Ya karena kadang nggak ada yang tahu gitu. Jadi misalnya produk kalian sebagus dan semurah apapun, tapi nggak ada orang yang tahu, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi makanya kenapa aku saranin kalau kalian markup harga, kalau bisa tuh pakai persen. Jadi jangan patokan kayak misalnya semuanya aku naikin 50.000 Ci gitu. Karena kan namanya margin e-commerce apalagi ya, itu kan pakainya persen. Dan kadang kalau kita pukul rata semua tuh tiap produk kan beda harganya ya. Jadi aku saranin sih emang idealnya markup 100-200%, karena jangan lupa kamu tuh butuh effort buat beli ke toko, atau enggak misalnya nih ongkos kirim dari toko ke tempat kalian, terus gaji karyawan kalian, packaging kalian, marketing kalian, itu semua kan butuh dana ya. Dan semakin kecil margin kamu, sampai yang penting murah gitu kan, tapi kalian malah jadi nggak bisa grow kemana-mana, itu ya sayang juga gitu. Sedangkan value produknya tersendiri itu masih bisa kalian jual dengan harga 2-3 kali lipatnya gitu. Mau jualan tapi nggak pede, ini aku paling banyak nemu calon reseller yang kayak gini. Nggak pede sama skill jualannya, nggak pede jual barangnya sesuai sama value produknya. Misalnya nih, barang A nih, kualitasnya bagus, harusnya bisa dijual 200.000. Tapi udah keburu takut gak laku duluan, akhirnya cuma jual 120.000. Emang sih sebenarnya kalau kita mau pede harus refleksi diri juga kan, harus melayakkan diri juga. Ibaratnya apa sih yang bisa kita offer sehingga kita berani yakin sama diri kita. Tapi kalau di bisnis nggak bisa dilihat baku begini. Ini bener banget ya, harus melayakkan diri dulu. Tapi di satu sisi, kalau nggak pede terus, nunggu perfect terus, kapan jalannya? Kadang diskon kayak gini ya emang harus fake it till you make it gitu. Kalau di bisnis ya, karena kalau kitanya sebagai pionir aja ragu, takut-takut, gimana orang lain mau percaya sama kita? Sekarang kalian punya produk bagus, value-nya tinggi, tapi nggak pede, jual murah. Yang rugi siapa? Ya jelas kita sendiri kan ibaratnya. Karena orang yang beneran nyari barang bagus, jadi nggak yakin beli di kita, karena kemurahan nih harganya. Sedangkan yang nyari barang murah, dia akan selalu nyari yang lebih murah lagi, even kualitasnya lebih jelek ya, karena mereka nggak terlalu mentingin kualitas. Jadi barang bagus tapi harga jual kemurahan, ya jadinya salah sasaran. Yang emang nyari kualitas nggak ngelirik kita, sedangkan yang nyari barang murah juga nggak peduli sama kualitas produk kita. Yang lain lebih jelek tapi lebih murah, ya dia beli yang lain gitu. Udah gitu jualan retail tapi margin tipis tuh capek banget loh. Mau berkembang juga susah karena nggak punya budget. Kecuali emang sistem kita kayak gini ya, dan emang nggak semua produk bisa dijual mahal juga. Cuma kalau baju Lavenka kan masih worth it banget. Tinggal kita perjuangin dan investasi di branding, di marketing. Karena sakit kepala ngurusin produksi, ngurusin tukang jahit, kan udah Lavenka yang handle. Jadi kalian bisa fokus on what matters ibaratnya. Mau jualan barang murah atau mahal, masing-masing tuh pasti punya painnya tersendiri. Nggak ada yang gampang. Jadi kalau mau bilang Ci, gak segampang ngomongan Cici, ya emang gak gampang. Mau hasil besar masa nggak mau susah? Tapi kalau emang ada pilihan yang bisa ngeringanin beban kamu, ya go for it. Di Lavenka kan juga minimum order tuh rendah banget ya. Jadi bisa meminimalisir resiko. Ya kan lebih sakit rugi 300 juta daripada rugi 3 juta kan. Karena kalau mau produksi sendiri, 3 juta mah nggak dapet apa-apa biasanya. Beli kain aja nggak cukup. Sedangkan kalau kalian beli jadi, 3 juta tuh udah dapet berapa lusin. Gak sakit kepala ngurusin dapurnya, bisa keluarin new arrivals terus. Supplier baju di Tanah Abang tuh ribuan kok. Tinggal sourcing aja mana yang paling sesuai sama branding kalian. Anyway, kalau kalian mau survei langsung barang Lavenka, itu bisa banget ya. Detail Lavenka aku pasang di sini.
Lavenka setiap kali develop vest itu lakunya tuh udah kayak kacang goreng. Jadi tiap bulan tuh selalu ada yang minta, Ci, vestnya apa nih bulan ini gitu. Mungkin karena stylenya Lavenka kan smart casual ya. Jadi emang vest ini tuh udah kayak salah satu barang best seller kita gitu. Nah, yang pertama kita punya vest baru yang kayak gini. Ini sih keren banget ya looknya ya. Nah, kayak gini ya. Jadi emang ini fabriknya tuh tebel ya, Beb. Jadi pas dipakai tuh emang berasa vibes mahalnya. Nggak kelihatan kayak barang murah sama sekali. Pokoknya walaupun ini harganya kayak nggak nyampe 90.000 ya, tapi looknya emang semewah itu karena emang bahannya mendukung, Beb. Untuk size-nya kita tuh lingkar dadanya 92 cm ya untuk vest yang ini, dan dia belakangnya modelnya nggak ada buckle. Jadi emang bukan model vest yang body fit banget gitu, dia lebih casual. Jadi kalau kalian nyarinya vest yang bisa kalian pakai daily, yang nggak terlalu formal, ini perfect choice sih, bagus banget. Dan untuk warna-warnanya kita punya 4 warna ya. Kita punya warna beige, terus kita juga punya warna brown, dan ada warna black dan dark grey-nya. Ini warna yang netral udah pasti laku semua ya, warna kayak gini. Dan kalau warna-warna netral gini tuh kita nggak usah pusing mikirin bawahannya apa. Kayak ini kalau mau dibalik tinggal pakai celana ini, vest yang ini masih cocok. Terus mau diganti warna celana beige sama vestnya ya beige juga, masih masuk juga gitu. Jadi super gampang nih mix and match. Ini best investment kamu harus punya. Kalau new arrivals minggu ini sih kita yang off shoulder knit top ini ya. Jadi emang modelnya tuh kayak off shoulder yang jatuh gitu di bahunya satu sisi. Nah, bedanya apa nih sama new arrivals knit yang minggu lalu? Jadi emang modelnya juga beda sih, Beb. Kalau yang ini kan dia off shoulder gitu ya. Kalau yang ini tuh modelnya kayak ya tetap kepake normal aja gitu. Cuma emang modelnya kayak asymmetrical gitu bagian kerahnya. Kalau aku pribadi ya, aku tuh suka banget yang kayak model off shoulder gini. Yang ini juga bagus. Cuma kalau yang ini tuh lebih cocok sama body type aku biasanya. Untuk body type tipe kayak aku yang lehernya nggak terlalu jenjang, terus juga lengannya nggak terlalu kecil, pakai off shoulder gini tuh cantik banget jadinya. Karena bikin looknya tuh kayak kelihatan lebih langsing, karena lehernya jadi kelihatan lebih jenjang, terus juga nyembunyiin lengan kan. Ini must sell banget sih, ini cakep banget dan super versatile. Kalau kalian nggak percaya ya, kalian buka aja katalognya Lavenka, kan kita ada upload ya foto on modelnya. Itu kita pakai sama bawahan apapun tuh masuk banget, Beb, cocok banget. Dan juga untuk warnanya, warna brown kayak gini, terus kita juga punya warna misty, dan ada warna blacknya, dan juga ada warna grey-nya. Pokoknya pilih yang warna apa aja pasti aku punya. Nah, aku juga punya good news, akhirnya barang best seller kecintaan kita semua restock lagi. Jadi emang kulot ini ya demandnya beneran tinggi banget, kayak banyak banget yang nyari dan laku banget emang, Beb. Karena lihat deh, cantik banget. Ini sih kita belum sempet steam ya, karena barangnya literally fresh from the oven gitu, masih baru banget. Tapi kelihatan kan kayak looksnya tuh cakep banget. Ini tuh buckle-nya juga udah paten ya sama celananya. Jadi dia udah attach dan kita bisa pilih nih mau modelnya kita styling kayak gini, atau kalau kita mau looknya lebih slick, kita tinggal masukin aja sisa talinya ke dalam tali beltnya, looknya jadi lebih rapih gitu. Nah, ini kalau foto on modelnya kayak gini ya. Kalau kalian bingung ini itemnya yang mana sih, pokoknya ingat aja ini kode LVKC 0124. Tinggal chat aja ke admin, "Kak, aku mau dong lihat yang detail kode 124 gitu." Nanti kita kirimin foto-foto produknya kayak gimana biar kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk warnanya juga ya cakep-cakep banget. As always, kita punya warna blacknya nih yang kayak lagi aku pegang ya. Ada warna beige, ada warna dark grey, dan ada warna brownnya. Dan ini ada motif semi wallnya, makanya kenapa looksnya tuh kayak mewah banget, cakep banget. Pokoknya yang mau langsung kontak aja admin kita di Lavenka, aku pasang di sini ya. Ini aku mau kasih lihat perbedaannya harga vest Lavenka yang 87.000 sama supplier lokal yang biasanya jual harga 60-an, 70-an. Sebenarnya kan emang banyak ya, lumayan banyak yang ngomong, apaan sih Lavenka kok barang lokal, tapi kok harganya lumayan tinggi ya. Contohnya misalnya kayak kulot tuh kita jualnya bisa 120.000, sedangkan kan biasanya harganya kalau lokal tuh paling 90.000, 100 gitu. Sebenarnya bedanya di mana sih? Emang sebenarnya kalau produk fashion itu kan harga sangat variatif ya. Kita mau beli kaos harga 5 juta sama kaos harga 50.000 pun ada. Jadi emang yang nggak bisa dibohongin tuh bahannya, kualitas jahitannya, cuttingannya, itu semua tuh ada harganya. Dan ini aku mau kasih lihat kalian contoh perbedaannya ya.
Ini aku nggak bilang barang lain jelek loh ya, cuma maksudnya kan emang tiap produk, tiap harga kan ada target marketnya tersendiri. Emang mungkin ada ya customer yang lebih suka yang harganya agak murah, tapi kualitasnya nggak harus yang bagus-bagus banget. Ada juga kan customer yang emang yang penting barangnya bagus gitu. Jadi ini aku nggak ngejelekin siapapun, sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, aku mau kasih lihat contohnya. Kayak Vespa Venka kan ini harganya 87.000 ya. Ini kan contoh yang lain harganya di kisaran 70.000. Sebenarnya kan bedanya kesannya lumayan ya, beda 15.000 sampai 20 ribuan gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian, tekstur kainnya emang beda banget, Beb. Kalau yang ini kan emang kelihatan ya agak lebih plastik kesannya. Ini pasti kayak base-nya emang polyester, dan emang pas dipakai udah pasti nggak selembut itu karena dia belakangnya lumayan bertekstur. Jadi emang pas kita pegang feel-nya lumayan berasa plastik, dan dari segi pasti lebih gampang berudul karena kan seratnya kayak gini ya. Ini emang seratnya pasti lumayan gampang berudul yang model kayak gini biasanya. Ini nggak ngejelekin ya, pokoknya ini tergantung selera kalian aja. Nah, kalau yang kita punya, kita tuh bikin semi wallnya tuh dari twill. Jadi emang hand feel-nya tuh lembut banget, dan dia mau luar atau dalam hand feel-nya tuh sama-sama masih lembut gitu loh, nggak kayak jadi kasar dalamnya. Emang ada harga kan ada kualitas ya, dan kalau harga lebih murah kan otomatis pasti kayak dari segi pemakaian bahan pasti harus dipikirin strateginya gimana biar pemakaian bahannya tuh nggak seboros itu. Contohnya kayak gini nih, finishing vest misalnya. Kalau yang biar lebih murah, dia udah pasti nggak bisa 2 lapis. Pasti modelnya yang dililit kayak gini, karena emang pemakaian bahannya jadi jauh lebih sedikit. Karena buat bikin kayak Lavenka punya yang 2 lapis kayak gini nih, ini depan belakang rapi, smooth gitu loh, ya kan? Gak ada jahitan gitu. Itu pemakaian bahannya tuh nggak bisa cuma begini doang. Kalau mau bagus kita pasti harus tengah gitu. Nah, ini contoh kalau kita mau bikin finishingnya rapi kayak gini, ini tuh nggak cuma bagian lengan dan kerahnya aja. Kita harus bikin tuh sampai bawah kayak gini nih, sampai ke kancing, sampai ke setengah badan gitu. Belum lagi bagian belakangnya pun sama, biar kesannya lebih elegan. Kalau mau dibikin full ya pasti jatuhnya lebih mahal. Karena itu ibaratnya kan kayak kita udah bikin vest yang sama 2 kali untuk bolak-balik kan. Cuma kita bisa akalin gimana biar looknya tetap mewah, tapi harganya nggak semahal itu ya dengan kita bikin setengah kayak gini. Tapi ini sebenarnya dihitung-hitung juga ibaratnya kayak kita udah bikin vest setengah gitu loh. Jadi emang harga pasti ada perbedaan dari segi yang detail-detail kayak gini, yang mungkin kalau kalian cuma lihat sekilas itu kalian nggak ngeh bedanya di situ. Makanya banyak customer kita yang awalnya lihat di sosmed ngerasa kok harganya lumayan tinggi ya, apalagi kan lokal ibaratnya bukan impor. Tapi pas mereka udah datang langsung, mereka udah hand feel bahannya, lihat emang detail-detail jahitannya beda, mereka baru notice gitu. Ternyata harga Lavenka reasonable banget karena emang dari segi ukuran, dari segi pemilihan bahan, dari segi jahitannya juga, teknik jahitannya ya emang ada harga ada barang. Terutama customer yang emang ngerti bahan, ngerti kualitas, ngerti jahitan, biasanya mereka pasti lebih ngeh lagi. Nah, balik lagi kan di sini supplier grosir tuh banyak banget, ada ribuan. Kategorinya pun macam-macam. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Back again, kalian bisa pilih nih mana yang paling sesuai sama target market kalian dan harga kalian gitu. Karena emang gak semua orang harus jual barang mahal dan gak semua orang harus jual barang murah juga. Anyway, kalau kalian mau survei, mau lihat-lihat langsung, mau hand feel langsung barangnya gimana, datang aja langsung ke toko, atau kalian juga bisa WhatsApp admin kita. Kalau mau tanya-tanya detail Lavenka, aku pasang di sini ya. Kalau mau nyoba buka usaha terus punya budget untuk stok sekitar 1-2 juta, kalau beli jadi di Lavenka tuh dapatnya berapa banyak sih? Nah, di Lavenka sendiri tuh harga kita sebenarnya untuk supplier lokal sih kita nggak semurah itu ya, Beb. Karena kan emang kita pilih yang kualitasnya bagus, jahitannya bagus, pemakaian bahannya juga gede nih kayak gini kan. Ini udah pasti harganya nggak bisa semurah itu. Tapi emang kita mainnya yang barangnya emang premium, yang cukup premium yang kalian bisa jual tuh sampai 200-300 ribu masih bisa. Kita coba hitung. Kayak misalnya nih kemeja ini blusnya itu harganya 88.000 kan satunya. Nah, kalau di Lavenka itu minimum belanjanya itu kalau untuk grosir minimumnya 4 per model. Kalian bisa beli serian semua warna atau bisa juga pilih warna gitu. Nah, kalau satu seri nih kali 4 nih berarti ya
Harga satu seri 4 piece tuh 352.000. Ini udah dapat yang bahannya import. Bahannya kan Korean fine cotton ya. Ini bahannya tuh hand feel-nya dingin. Udah dapat sepremium ini. Ini murah banget. Terus celana nih contohnya ya. Ini celananya udah include belt, shorts-nya. Dan ini bahannya Lavenka develop sendiri ya. Jadi udah pasti bagus banget punya. Ini harganya 105.000 satunya. Jadi kita coba 105.000 kali 4 nih. 420.000. Kita coba satu set atasan sama bawahan, berarti udah tadi atasannya 325 ya. Satu set kayak gini nih udah 745.000. Tapi 745.000 itu kalian dapat 8 piece loh. Murah banget kan hitungannya kan. Nah, terus kita coba nih misalnya rok balon ini nih. Ini skirt sih sebenarnya, dalamnya ada celananya. Ada celananya kayak gini. Nah ini kayak yang aku pakai nih, lucu banget kan, cakep banget deh. Nah ini harganya tuh 122.000. Jadi kalau kita kali, dan ini bahannya semi woolnya yang bagus banget ya. Kalau kalian produksi sendiri, harga eceran kainnya tuh mahal banget, Beb. Nah kita kali 4, satu serinya harganya 488.000. Masih murah banget kan? Itu udah dapat 4 loh. Nah, berarti kalau kalian mau ambil ini atasan satu seri, celana satu seri, terus rok satu seri, itu udah sekitar 1,2 juta. 1.260.000. Masih murah banget, Beb. Itu udah dapat satu lusin. Satu lusin ya berarti ya, bener ya? Masih murah banget kan? Nah, celana kayak gini juga nih. Ini kan yang Lavenka juga sama ya. Kita develop sendiri. Jadi sebenarnya emang kalau kalian mau beli eceran, kainnya tuh mahal banget dan agak sulit ditemukan dimanapun. Karena kita bikin sendiri dari nol. Nah ini harga celananya tuh 128.000. Jadi kita coba ya, kita kali 4 piece nih. Harganya tuh 512.000. Sama tambah yang tadi nih, 1.260.000. Nah, cuma 1.772.000, Beb. Kamu udah dapat 4 model. 4 model kali 4 piece. Berarti udah dapat 16 piece. Murah banget. Parah sih. Nah, ini masih bisa nih. Masih bisa kita tambah lagi ya kalau budget kalian 2 juta. Ini kan 1.772.000. Terus kita berarti punya sisa budget 300 ribuan ya. Nah, kayak kemeja ini tuh harganya 88.000 juga. Jadi kalau 88.000 dikali 4, harganya kan 352 ya. Terus kita tambah nih tadi 1.772.000 nih. Noh, cuma 2.124.000. Berarti cuma sekitar 2 jutaan. Kalian tuh udah bisa dapat sekitar 5 model. Terus per modelnya itu udah dapat 4 piece. Bayangin kalau kalian mau produksi sendiri dari nol, itu 2 juta beli kain 1 roll aja nggak cukup, Beb. Jadi sebenarnya dihitung-hitung, beli jadi itu sebenarnya jatuhnya murah banget. Karena kan kita sendiri nih, Lavenka sendiri, kita tuh develop bahan ke pabrik tuh kuantitasnya langsung gede banget. Produksi juga kuantitas itu gede banget kan. Makanya kenapa harga kita bisa murah. Karena emang dari segi harga bahan, dari segi harga jahitan, itu bisa kita tekan semua. Karena Lavenka itu produksinya massal. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerasa barang Lavenka kok lokal mahal ya, kita bisa bikinin yang murah. Kalau kalian punya budget 30.000, 40.000, mau kita bikinin itu bisa. Cuma bahan jahitan udah pasti nggak akan kayak gini. Karena semakin murah barangnya, pasti ada yang harus dikorbankan tuh, entah dari segi kayak pemakaian bahannya, terus jenis bahannya, kualitas jahitannya. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman ngerasa, oh Lavenka masih masuk kok sama budgetku, customerku mau kok yang barangnya premium, itu kalian mau survei langsung datang ke toko, boleh banget, langsung datang aja. Atau kalian bisa juga join grup katalog kita. Jadi di situ kita suka update model baru juga. Nah, detail toko Lavenka aku pasang di sini ya. Lavenka lagi masuk, banyak kulot baru yang cakep-cakep banget, dan banyak banget yang ngomong ya kalau ke Lavenka paling wajib tuh beli kulot kita karena cuttingannya itu cakep banget, jadi banyak banget yang suka. Nah, aku mau review ke kalian. Jadi yang pertama, kita tuh punya model yang lagi ngehits banget ya. Nih, kulot layer gini nih pasti kalian sering lihat deh, kayak di brand-brand Korea atau brand-brand Thailand. Jadi tuh emang ini tuh boros bahan banget ya. Dia tuh kayak bahannya tuh 2 lapis bolak-balik, Beb. Dan sampai ke belakang, noh. Ini kayak gini, ini boros bahan banget. Dan juga cuttingannya tuh bikin kaki jenjang. Soalnya dia tuh modelnya cut bray gitu loh. Kayak flare pants gitu. Kelihatan kan ya kira-kira bentuknya ya?
Tuh, bagus banget. Dan ini bahan yang Lavenka develop sendiri, semua kulot kita, jadi dijamin bahannya udah pasti bagus. Nah, untuk pilihan warnanya, kita punya 4 warna. Ada warna brown, ada warna dark gray, terus kita juga punya warna black, dan warna beige-nya. Nih, warnanya cakep semua, ini pasti laku semua. Dan enaknya di Lavenka tuh kalian bisa bebas cabut warna juga ya. Jadi kalau emang misalnya customer kalian tuh kurang suka warna brown, terus kalian maunya ambil black aja atau gray aja, itu juga boleh banget kok. Nah, untuk teksnya kita punya model kulot yang basic, tapi gak basic-basic banget ya. Menurut aku aksen kancingnya nih keren banget deh looknya. Kayak apa ya? Dia tuh kayak casual tapi edgy, tapi kayak gak ngebosenin gitu, karena gak kayak kulot yang polos gitu loh, tau gak sih? Dan ini beltnya tuh udah dijahit gabung bareng ya, jadi udah paten ya. Kancingnya sendiri ini tuh adjustable, jadi kalian bisa atur sendiri Beb. Contohnya kayak gini ya. Misalnya nih kita ngerasa oh ini terlalu ketat, kita mau longgarin, bisa kita tinggal geserin aja nih. Misalnya kayak aku lebih sukanya yang model kancingnya agak turun nih ke bawah, nah bisa kita tinggal bikin kayak gini. Atau misalnya maunya yang lebih rapet gitu kan, bisa juga. Misalnya kita mau bikin dia jadi modelnya ke sini nih, jadi kancingnya di sini, ini juga bisa nih. Jadi kalian bisa adjust sendiri mau posisi kancingnya di mana, mau jaraknya seberapa, itu bisa kalian sesuaikan tergantung selera kalian masing-masing. Dan untuk pilihan warnanya juga sama ya, kita punya 4 warna, ada warna gray, ada warna brown, terus juga ada warna black dan warna beige-nya nih. 4 warna sama kayak tadi. Dan pokoknya kalian harus banget sih langsung gercep kontak admin kita. Nah, kalau model ini cocok nih buat kalian yang suka stylenya tuh lebih simple ya, yang gak banyak aksesoris. Nah, kalau ini juga sama ya, beltnya ini udah paten di sini. Tapi kalian enaknya bisa bikin ini berbagai style nih. Jadi kalau kalian mau looknya feminin bisa, kita ikut pita aja di sini. Jadi kan looksnya lebih feminin ya, kayak gini. Ini juga lucu. Tapi kalau misalnya kalian sukanya yang lebih edgy, yang agak tomboy gitu, kalian bisa buka aja kayak gini nih. Ini juga looksnya kan vibesnya udah beda lagi ya. Jadi ini menurut aku sih best investment lah, karena kita bisa pakai long term. Terus kita bisa styling berbagai macam style juga kan. Mau edgy bisa, mau feminin juga bisa. Dan untuk pilihan warnanya juga sama ya, 4 warna kayak yang lain, karena emang ini fabriknya sama semua ya, bahannya semi wool gitu. Nah, terus kalau kalian jadi salfok nih, ini celana yang pakai vest putih cakep banget deh. Nah, ini tuh barangnya ini ya, ini emang laku banget Beb. Ini tuh masuknya minggu lalu, tapi keluarnya udah banyak banget stoknya. Dan emang di reseller kita juga ini model laku banget, karena bikin kaki kelihatan jenjang, terus badan kelihatan langsing ya, kayak ya cewek mana yang gak suka celana yang fittingnya kayak gitu kan. Nah, bedanya sama yang lain, jadi kalau yang lain ini kan motifnya ada semi woolnya ya Beb. Ini kalau kita lihat ya, ada motifnya nih. Nah, kalau yang ini dia tuh fabriknya polos Beb. Jadi emang bahannya itu nggak ada motif semi woolnya. Dan juga untuk bahannya ini tuh lebih kaku gitu loh. Jadi emang kalau semi wool ini juga tebal, cuma dia karakternya lebih flowy. Kalau yang ini karakternya itu agak lebih kaku gitu loh. Tapi emang kelihatan barang mahal sih, maksudnya kayak pas kita pakai karena dia berat kan jatuhnya. Kalau kita udah styling, udah kita pakai, itu orang nggak bakal sadar harganya nggak nyampe 150.000 gitu. Emang sebagus itu. Pokoknya kalau kalian mau lihat katalog Lavenka, mau lihat lagi nih Lavenka barang yang lain ada kayak apa aja sih, itu kalian tinggal klik aja link yang ada di bio kita. Pokoknya di Lavenka aku pasang di sini. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja kontak admin kita ya. Ada satu resellerku yang dulunya bener-bener gila kerja, dan dia cerita kesalahan terbesar dia itu kehilangan banyak waktu sama orang-orang yang dia sayang. Makanya dia membuka usaha sendiri aja biar bisa lebih punya banyak waktu sama keluarganya. Cuma aku nanya, dari mana kamu yakin kalau bisnis sendiri kamu akan lebih punya waktu? Karena justru biasanya malah makin sibuk, apalagi di masa ngerintis, dimana masih banyak banget hal yang perlu kita evaluasi dan kita kerjain. Apalagi kalau baru mulai, biasanya kan apa-apa pasti masih dikerjain sendiri dulu ya. Bilang, tapi dia lihat teman-temannya yang bisnis sendiri itu waktunya fleksibel
fleksibel. Mereka bisa pergi liburan sebulan, mau makan siang bolong ke mall juga bisa. Ya ini juga ada benernya. Enaknya kalau buka usaha, ya waktunya bisa kita atur sendiri, jadi lebih fleksibel. Tapi ini pasti butuh waktu ya. Aku kan juga punya brand skincare ya, yang namanya Heppel dan Skinsena, dan aku sendiri tuh butuh waktu sampai 3 tahun untuk ngebangun sistem yang sampai akhirnya tuh bisa aku mulai lepas dikit-dikit. Sampai akhirnya aku bisa buka Lavenka sebagai bisnis baru aku. Dan Lavenka kan udah mau 2 tahun ya, dan selama 2 tahun ini bener-bener belum bisa aku lepas sama sekali. Aku dan suamiku itu masih sangat perlu hands on untuk bangun SOP, sistem, dan sebagainya. Emang walaupun kita kerja tiap hari udah kayak kuda, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, ya waktu kita bisa dibilang cukup fleksibel. Misalnya mau pergi lunch sama family, ya masih bisa. Tapi buat sampai di titik ini, ya kita butuh waktu sampai 1 tahun lebih juga gitu. Cuma aku setuju banget sama kakaknya. Jangan sampai gara-gara kita bener-bener cari uang nonstop, kita sampai kehilangan semua waktu dan momen berharga kita dengan orang yang kita sayang. Karena uang bisa dicari, tapi waktu nggak akan kembali. Dan orang-orang yang kita sayang itu kan juga nggak hidup selamanya ya. Sekarang kalau kita lagi ngerintis bisnis, fokuslah dibangun fondasinya. Karena ujung-ujungnya kita buka bisnis itu kan karena kita ingin freedom ya. Sistem, bangun SOP, mumpung masih di tahap berkembang, belum keburu ribet lah ibaratnya. Dan harus belajar delegasi. Makin banyak pekerjaan kita yang bisa kita delegasikan ke orang lain, ya makin bagus. Karena bisnis itu baru dianggap berhasil kalau tanpa kamu pun dia bisa jalan. Tapi untuk bisa sampai di titik ini, prosesnya udah pasti nggak instan ya. Panjang banget perjalanannya. Jadi kalau bisnis kita fokusnya masih cuma jualan untuk day to day, prosesnya sama aja tiap hari. Tapi sekali kita nggak kerja, penghasilan langsung nggak ada. Terutama kalau bisnis kita bukan di bidang jasa ya. Mungkin sekarang itu waktu yang tepat untuk mengkaji ulang bisnis kita. Pokoknya harus semangat ya. Jadi banyak yang ngira kalau nggak bisa langsung datang ke Tanah Abang artinya nggak bisa pesen barangnya Lavenka. Ya, emang sih Lavenka kan nggak masuk e-commerce manapun ya. Tapi ya sebenarnya even kalian tinggal di kota manapun atau bahkan kalian tinggal di luar negeri sekalipun nih, itu pasti kita jabanin kok. Jadi kalian tuh tinggal klik aja link yang ada di bio kita, itu nanti kalian akan masuk ke grup katalog dan pemesanannya bisa manual by WhatsApp ke nomor admin yang aku pasang di sini. Nah kalau untuk pemakaian pribadi gimana? Bukan untuk dijual lagi. Aku sih saraninnya kalian bisa beli lewat reseller kita ya untuk beli satuan. Karena di Lavenka itu kan grosiran ya. Minimum belanjanya 4 piece per model dan bisa bebas cabut warna. Tapi kalau emang mau belanja di Lavenka langsung, paling bisanya pakai sistem semi grosir. Tetap ada minimum ordernya, jadi minimalnya itu 3 piece dan kalian bisa bebas campur model apa aja. Dan sebenarnya sistem ini tuh emang kita bikin untuk kalian yang mau jualan lagi juga sebenarnya. Jadi emang kita bikin untuk teman-teman yang baru memulai atau mau open just tip dulu. Jadi kan gak harus nunggu quantity grosirnya memenuhi tuh baru bisa pesan. Beli 1 piece aja per model juga bisa gitu. Banyak kok reseller kita yang awalnya mulai dari belanja semi grosir, sekarang akhirnya malah belanjanya grosiran dan jalan banget usahanya. Jadi kalau kalian nggak bisa datang ke Tanah Abang, itu tenang aja, dimanapun kalian berada itu bakal kita kirim barangnya, nanti kita kirim by ekspedisi. Pokoknya yang paling penting jangan lupa join grup katalog, kalian tinggal klik aja link yang ada di bio dan detail toko Lavenka sekalian aku pasang di sini ya. Lihat produk baru di Lavenka yuk. Nah, yang pertama kita punya blus ini nih, bisa kalian jual nanti pas Imlek. Untuk bahannya ini kita import ya. Feel-nya itu lembut dan dingin. Nah, untuk varian warnanya kita ada 4 warna ya. Ada warna marun, baby blue, white, sama black. Nextnya kita punya bahan rib knit. Pas dipakai ini tuh jatuhnya bikin langsing. Ya ini untuk varian warnanya kita punya 4 warna. Ada warna misty,
dark gray, brown, sama black. Ini warnanya netral-netral semua. Biasanya customer suka nih yang warna netral-netral kayak gini. Nextnya kita punya model kulot yang lagi ngehits banget nih. Nah, ini celana tuh boros bahan banget ya. Kita pakai 2 lapis depan sama belakang. Jadi harga Lavenka ini sih udah murah banget loh. Nah, untuk varian warnanya kita ada warna dark gray, beige, black, sama brown. Ini kayak celana magic, pasti pakai, badannya itu langsung kelihatan langsing. Nah, yang terakhir kita punya kemeja crop. Kalau kalian pakainya sama celana high waist, itu pasti bagus banget. Nah, untuk bagian aksen sampingnya ini adjustable ya. Untuk bahannya ini poplin mix ya. Jadi pasti pakai itu nggak gampang kusut. Kalau mau nanya-nanya dan lihat katalog Lavenka, detailnya aku taruh di sini ya. Seumur-umur gak pernah datang ke Tanah Abang, tapi bela-belain datang ke toko Lavenka gara-gara ngeliat di Instagram barang Lavenka tuh kelihatannya bagus. Pas denger ini tuh jantung aku udah kayak mau copot, rasanya kayak mengemban tanggung jawab yang sangat besar ya. The pressure is real gitu, tapi aku lega banget sih. Dia bilang ternyata aslinya tuh emang beneran bagus. Jujur aja ya, aku tuh pede sama produkku, tapi tiap kali ada customer yang datang lihat-lihat, aku tuh deg-degan, terutama yang emang bela-belain ke Tanah Abang khusus buat mampir ke toko Lavenka. Dan biasanya yang emang bela-belain ke Lavenka tuh jarang yang ngeliat toko lain. Kayak sering aku nanya kan, habis ini rencananya mau kemana? Mereka bisa jawab, udah Ci, cuma ke Lavenka aja kok. Itu rasanya, di bahuku tuh kayak ada dumbbell 100 kilo tau nggak? Aku tuh takut banget gak memenuhi ekspektasi customer aku. Tapi di satu sisi pun aku ngerti ya, emang gak mungkin juga sih kita bisa menyenangkan semua orang, apalagi kan standar orang tuh beda-beda ya. Dulu pas awal-awal ada aja sih yang ngerasa Lavenka kok produknya kurang ya. Nah pas denger ini tuh aku dan suamiku tuh makin terbakar ya semangatnya, makin harus bagus nih kualitas Lavenka. Dan sekarang tuh banyak banget yang bilang kalau produk Lavenka tuh beneran se-worth it itu. Pada nanya, ini Cici jual harga segini buat kualitas jahitan yang halus gini emang nutup ya? Ini halus untuk standar grosiran ya, jangan expect sehalus baju harga jutaan. Kalau ditanya nutup atau enggak, ya nutup sih, walaupun ya nggak banyak lah ibaratnya. Tapi karena aku jualnya grosiran, jadi kan emang sekali jual kuantitinya lumayan banyak ya. Tapi kalian yang jual eceran baju Lavenka sih cuannya bisa 2-3 kali lipat ya. Dan apalagi kemarin aku kan ada custom kain khusus ya sama pabrik. Jujur ini investasinya tuh gede banget buat produksi kain-kain spesial ini. Soalnya kita harus order kuantiti yang gede banget, baru bisa dapat harga yang masih bagus dari pabrik. Harga bagus ya guys, bukan murah. Apalagi untuk ukuran baju grosiran. Tapi ya masih oke lah, harga masih bisa kita tekan ke pabrik. Kalau kuantiti sedikit, pabriknya nggak mau produksiin soalnya, dan jatuhnya tuh bener-bener mahal. Dan aku shock sekali kita produksi pakai bahan ini, bener-bener cepet banget habisnya. Sampai customer kita tuh rebutan. Kita sampai udah open PO beberapa kali dan mereka tuh rela buat nungguin. Soalnya tuh laku banget di customer mereka. Padahal harganya tuh nggak murah ya, karena kainnya aja udah mahal. Tapi mereka bisa naikin harga 2-3 kali lipat dari harga yang kita kasih dan tetap laku. Dan beli barang jadi gini buat jualan tuh emang helpful banget. Gak usah mabok ngurusin produksi, bener-bener tinggal beli jadi udah bisa langsung dijual. Baratnya balik modalnya tuh cepet, pagi belanja, siang udah mau langsung dijual tuh juga bisa. Duit kalian gak mandek buat nungguin produksi kelar kayak Lavenka misalnya. Dari kita bayar bahan kain sampai nunggu produksi kelar tuh bisa 3 bulan loh. Jadi uang kita tuh mandek segitu lama, gak bisa kita putar. Dan juga di Lavenka kan minimum ordernya tuh kecil ya. Untuk grosir minimumnya cuma 4 piece dan bisa bebas cabut warna. Kalau untuk semi grosir minimumnya cuma 3 piece dan bisa bebas campur model pula. Kalau mau survei dulu langsung aja datang ke toko atau WhatsApp admin kita juga bisa. Detailnya aku pasang di sini ya.
Kalau ambil barang di Lavenka, yang lain kan bisa ambil juga ya. Nanti yang jual nggak kita doang dong. Ntar pasaran nggak tuh? Kalau kamu ngerasa opportunity untuk jadi reseller tuh ada, marketnya jelas udah ada, tapi ragu mau ngambil soalnya takut barangnya pasaran, itu kamu rugi banget jujur. Ini aku based on data ya. Jumlah penduduk wanita di Indonesia itu kan sekitar 140-an juta orang ya. Ini anggaplah nggak mungkin kan kita bisa babat 100% marketnya. Karena usianya kan juga beragam ya. Nah, kalau Lavenka berniat ngegarap 1% aja dari marketnya, itu artinya kita perlu produksi 1,4 juta piece per model. Dan dengan reseller Lavenka yang selalu minta produk baru, kayaknya nggak bijaksana deh kalau Lavenka produksi sampai jutaan piece per model. Mendingan budgetnya kita pakai untuk produksi model baru. Lebih make sense kan untuk habit customer kita. Menurutku ya, walaupun negara ini banyak kekurangannya, tapi lahir di Indonesia tuh enak banget sebenarnya. Marketnya bener-bener luas, masyarakatnya pun cukup konsumtif. Mau ngomong ekonomi lagi lesu, nyatanya yang belanja tuh masih banyak banget. Walaupun emang pasar lagi lumayan sepi ya, tapi potensi market kita itu bener-bener seluas itu. Jadi nggak usah takut jual barang yang samaan kayak orang lain, karena customer pun juga kebanyakan nggak tentu sadar. Apalagi kalau udah di styling ulang, udah di rebranding, sesimpel foto ulang deh. Kalaupun sampai ada yang sadar, itu customernya punya banyak banget waktu luang, sampai sempet ngecekin satu-satu. Yang mana, kalau ada yang kayak gini pun, ya paling berapa banyak sih? Percayalah, kalau kita niat buat rebranding ulang, 99% market tuh nggak akan sadar. Kalau kita punya idealis tersendiri, mau bikin desain yang eksklusif, ya nggak apa-apa banget. Tapi harus dilihat juga nih realita di lapangan. Cashnya udah memadai belum? Karena untuk produksi dari nol sendiri, budgetnya tuh nggak sekecil itu. Marketnya juga udah ada belum? Kalau kamu bikin desain bagus, tapi nggak ada yang kenal, budget marketing juga nggak punya, yang ada model yang udah kamu buat susah-susah, malah dijiplak sama brand yang audiensnya tuh udah lebih matang. Ini bukan mau nakutin ya, tapi kenyataannya kejadian kayak gini tuh udah cukup sering. Aku nggak menormalisasi plagiarisme, tapi di industri fashion resiko ini ya emang ada, dan ini di luar kontrol kita. Jujur kita sangat mendukung siapapun yang mau bikin bisnis, tapi aku tuh udah sering banget ngelihat banyak brand yang berguguran karena ibaratnya maksa mau pakai mesin Ferrari di mobil Avanza gitu. Kapasitasnya belum di sana, tapi maksa, ujung-ujungnya jadi rugi sendiri. Semua bisnis itu kan ada fasenya ya, ada langkah step by stepnya. Aku ngomong gini ya karena aku udah ngalamin. Aku udah jadi reseller baju-baju di Tanah Abang dari zaman aku SMA, jalan tuh. Lumayan banget uangnya, bisa aku pakai untuk kursus fashion di Bunka dulu. Tapi pas aku nyoba bikin brand sendiri, dengan desainku sendiri, dan produksi sendiri, ternyata tantangannya tuh beda banget. Karena baju-baju yang dijual di Tanah Abang tuh mostly udah lewat market research kan. Ibaratnya yang udah ketahuan nih, rata-rata model kayak gini tuh pasti laku lah. Marketnya udah ada. Sedangkan dulu di brandku, aku desain sendiri dari nol. Based on feeling aja, nggak tahu laku atau enggak. Mana budget juga pas-pasan, mau ngiklan nggak punya duit. Harga juga otomatis lebih tinggi, karena produksi kan cuma sedikit ya. Ya susah, nggak bisa jalan. Kalau aku anak orang kaya mungkin nggak pusing ya. Ini buat sehari-hari aja ngepas lah ibaratnya. Jadi aku harap tuh kalian nggak perlu ngejalanin kesalahan yang sama kayak aku dulu. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan lah ya. Anyway, di Lavenka aku pasang di sini ya. Gak usah marketing lah, kalau emang barangnya laku, gak usah ngiklan juga pasti jalan kok, pasti dicari orang. Masalahnya gimana customer mau nyari kalau mereka aja gak sadar sama eksistensi kita. We don't know what we don't know kan. Aku gak akan berhenti ngasih tahu kalian kalau kalian punya modal 10 juta misalnya buat bikin brand sendiri. Jangan semua 10 juta itu dipakai untuk produk doang. Sisihkan juga budgetnya untuk marketing activation. Even barang Lavenka emang laku pun, kalau gak ada yang tahu kalau brand yang kalian rintis itu ada, juga ya sama aja bohong. Kalau aku jadi kalian, mungkin aku akan membagi 50-60% budget untuk stok produk, 30-40% untuk marketing activation, dan 10% untuk operasional dan cadangan budget. Ini nggak baku loh ya, tergantung kebutuhan dan kondisi kalian juga. Kalau misalnya nih, kalian kenal banyak influencer yang bisa ngebantu kalian untuk promosi, atau kalian udah terkenal misalnya, ya nggak masalah kalau budgetnya lebih gede di stok, karena kan orang udah kenal kalian, jadi audiensnya tuh udah ada. Malah lebih takut kalau nanti pas launching produknya nggak cukup kan. Cuma kalau emang kalian belum punya audience, harus bener-bener promosi dari nol ya, jangan kebanyakan stoknya. Promosi pun juga dilakuinnya bertahap aja, lihat progresnya, kalau bagus baru nambah budget lagi, sambil explore mana cara marketing yang paling masuk di kita, karena nggak tentu semua cara bisa works kan. Ada brand yang works banget kalau mereka endorse, tapi ada juga brand yang paling works kalau lewat affiliate. Ya tentu cara yang dipakai brand A bisa berhasil di brand B, dan emang butuh waktu dan effort ya. Kalau gampang mah semua orang bisa kaya dong dalam sekejap. Zaman 20 tahun yang lalu, mungkin kalian nggak promosi pun orang yang
yang nyari-nyari kalian. Karena zaman dulu informasi itu mahal harganya. Mereka nggak tentu terpapar sama eksistensi saingan kita. Tapi zaman sekarang nggak bisa begitu. Suka nggak suka harus kita yang adaptasi. Dan dunia tuh nggak akan berhenti untuk nungguin kita. Sekarang semua orang itu berlomba-lomba nunjukin kelebihan mereka. Kalau kita mikir maunya work in silence. Tapi kalau emang dari awal aja orang nggak punya attention buat kita, ya nunggu sampai lebaran kuda juga nggak akan terjadi apa-apa. Anyway, detail Lavenka aku pasang di sini ya. Kemarin ada satu resellerku yang minta retur karena ada noda-noda kecil atau benang yang kegulung kayak gini. Nah ini aku minta maaf banget sebelumnya. Bukannya apa ya, tapi kan harga Lavenka tuh udah termasuk murah banget ya. Dari segi harga bahan dan jahitan. Kalau kalian produksi sendiri, rata-rata jatuhnya tuh pasti lebih mahal dari harga yang kita jual. Jadi untuk dari segi kualitas dan harga kita ya udah worth it banget gitu. Dan Lavenka itu kan produksi massal ya. Kualitas kita semi butik, harga kita pun ya kisaran 50-150 ribu. Yang mana tuh hitungannya udah terjangkau banget kalau kalian compare dengan kualitasnya. Jadi aku mau minta tolong kalian untuk bantu aku jaga juga ekspektasi kalian. Kalau kalian mau Lavenka jual produk yang bener-bener kualitas butik, semua QC ketat banget, udah pasti harga Lavenka nggak mungkin semurah ini. Kita sih udah pasti ya usahain QC sebaik-baiknya. Dari 100 baju Lavenka paling adalah 2 piece yang ada noda-noda minor gini yang kayak liatnya tuh harus pakai mata batin gitu. Atau benang kegumpel dikit misalnya. Ini kan masih bisa ditolerir banget lah ibaratnya untuk harga yang kalian bayar. Aku tuh juga pernah jualan baju retail jadi reseller Tanah Abang kan, dan dulu pun aku idealis banget. Aku pengen kasih yang sebaik-baiknya ke customer, harus 100% mulus, gak boleh ada reject, tapi harga harus murah. Aku cari ke ratusan toko yang ada di Tanah Abang dan aku gak berhasil nemuin satu pun yang semua piece-nya tuh bener-bener mulus sempurna. Kayak harga baju 1-2 jutaan di mall. Rasanya tuh jadi kayak coba aja kalian cari, gak akan nemu gitu. Yang ada malah jadinya gak bisa jualan. Dan kalau standar kalian emang harus seperfect itu, ya bisa juga mungkin buka konveksi sendiri. Jadi QC-nya kan juga bisa sesuai keinginan kalian ya. Dan aku juga jadi sadar gitu. Oh iya, aku kan bayar harganya cuma segini. Masa ekspektasi aku mau sama kayak baju branded yang harganya bisa puluhan juta gitu. Ya nggak bisa di-compare juga. Kan tetap aja ini produksi massal ya. Harga murah, kualitas juga udah oke banget lah untuk harganya. Dan Lavenka pun pasti akan tetap berusaha untuk semakin upgrade dan bisa QC semaksimal dan sebaik-baiknya untuk harga yang kita tawarkan. Ya pokoknya carilah supplier yang emang paling sesuai dengan kebutuhan target market kalian. Nah kalau kalian mau survei produk Lavenka dulu, itu bisa banget langsung aja datang ke toko. Atau bisa juga kontak admin kita. Detailnya aku pasang di sini ya. Lihat produk baru di Lavenka yuk. Nah, coba kita review dulu ya. Bentar. Ini kan dulu. Enggak, Zee, lu tinggal ngomong. Warna semua mau baik celana mau. Iya, coba per modelnya minimal 4. Iya. Ini kayak gini nih, Kak. Ini berapa tadi? 87 ya? Boleh? Kartu namanya nih ya. Apa aja nih? Iya, kalau tapi itu kayak bisa deh Kak. Ini Kakak soalnya kan ada bajunya 3 lapis. Iya, ini yang lagi aku pakai nih. Bentar ya Kak, aku tahu. Kalau ini berapa nih? Kemeja sih mostly under 100 ya. Ini kan ada garisnya. Ini kalau mau kayak mana kasih tahu aja.
Ini produsen baju lokal kebanyakan apa nggak ada yang sadar kalau bentuk badan orang tuh beda-beda ya? Kok bikin all size doang? Ini konsumen yang dipaksa ngikutin produsen nih. Nah sebenarnya kenapa sih kebanyakan brand lokal itu belum bisa se-diverse produk import dari segi ukuran? Jawabannya ya karena duit say. Mostly brand lokal itu kan pakai dana pribadi ya. Yang mana sekali kita leadernya sampai salah bikin keputusan, itu udah harus siap uang ratusan sampai miliaran tuh mandek. Sedangkan tanggung jawab seperti gaji karyawan, biaya operasional, semua kan tetap harus dibayar ya. Apalagi misalnya nih Lavenka sebagai supplier bikin all size semua kan. Sebenarnya bukannya kita nggak sadar kalau bentuk badan orang itu beda-beda. Kita sangat amat sadar kalau uang kita unlimited, udah bisa ngikutin idealis kita nih. Kita bakal bikin untuk semua jenis badan, custom per orang deh kalau bisa. Lingkar dada 98 cm, 99 cm, 100 cm, beda 1 cm pun kita jabanin deh. Masalahnya di bisnis fashion itu bensinnya ya uang. Kalau uangnya kurang, bakal susah banget jalannya. Jadi untuk sekarang pilihan paling bijak adalah dengan ngikutin mayoritas marketnya dulu, biar penjualannya bagus, perputaran uangnya lancar, gaji karyawan lancar, baru bisa berkembang deh brandnya. Sebagai pembisnis, siapa sih yang gak mau bisa ngegarap 100% market? Belum lagi ngomongin soal support pemerintah. Brand internasional atau baju import, terutama dari China, sangat amat dapat support dari pemerintah. Yang mana kita yang lokal bisa ngarep apa sih emang? Apa dipajakin, gede pula. Belum juga untung, udah harus bayar ini itu. Yang mana kan margin makin kegerus ya. Sedangkan harga jual kita tuh gak bisa setinggi itu. Jadi ya makin butuh waktu nih untuk berkembangnya. Jangankan kalian sebagai konsumen, aku sebagai supplier aja suka kok ngomong ke pabrik, bikin dong produk ABC gitu. Nah lokal itu kualitas nggak kalah, serius deh. Kalau kalian beli baju import yang harganya sama kayak Lavenka, biasanya kualitasnya juga imbang aja kok. Cuma kita tuh kalah di variasi. Nah ini kalau diomongin sih panjang lagi ya. Udah dari segi SDM-nya belum mumpuni, birokrasinya ribet dan sebagainya. Develop produk itu nggak pernah gampang, butuh banyak waktu dan biaya, dan Lavenka sangat sadar. Kita nggak bisa minta kalian untuk support lokal kalau dari kita sendiri belum bisa mendeliver yang terbaik. Cuma Lavenka minta tolong kasih kita kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Kalau dikasih dukungan dan kesempatan, kita yakin kita bisa kok, nggak akan kalah. Karena Lavenka bener-bener pengen banget bisa jadi sumber berkat bagi banyak orang. Bisa menghidupi ratusan tukang jahit, bisa bikin reseller-reseller kita punya kehidupan yang lebih baik. Karena dengan makin banyak orang yang punya penghasilan, kan daya beli makin nambah. Ujung-ujungnya pasti semua akan ngerasain dampaknya. Yang jelas, Lavenka selalu berusaha menyediakan produk yang terbaik di kelasnya dengan harga yang sebagus mungkin. Anyway, kalau mau survei langsung itu bisa banget ya. Detail Lavenka aku pasang di sini. Gak usah marketing lah, kalau emang barangnya laku, gak usah ngiklan juga pasti jalan kok, pasti dicari orang. Masalahnya gimana customer mau nyari kalau mereka aja gak sadar sama eksistensi kita. We don't know what we don't know kan. Aku gak akan berhenti ngasih tahu kalian kalau kalian punya modal 10 juta misalnya buat bikin brand sendiri. Jangan semua 10 juta itu dipakai untuk produk doang. Sisihkan juga budgetnya untuk marketing activation. Even barang Lavenka emang laku pun, kalau gak ada yang tahu kalau brand yang kalian rintis itu ada, juga ya sama aja bohong. Kalau aku jadi kalian, mungkin aku akan membagi 50-60% budget untuk stok produk, 30-40% untuk marketing activation, dan 10% untuk operasional dan cadangan budget. Ini nggak baku loh ya, tergantung kebutuhan dan kondisi kalian juga. Kalau misalnya nih, kalian kenal banyak influencer yang bisa ngebantu kalian untuk promosi, atau kalian udah terkenal misalnya, ya nggak masalah kalau budgetnya lebih gede di stok, karena kan orang udah kenal kalian, jadi audiensnya tuh udah ada. Malah lebih takut kalau nanti pas launching produknya nggak cukup kan. Cuma kalau emang kalian belum punya audiens, harus bener-bener promosi dari nol, ya jangan kebanyakan stoknya. Promosi pun juga dilakuinnya bertahap aja, lihat progresnya, kalau bagus baru nambah budget lagi, sambil explore mana cara marketing yang paling masuk di kita, karena nggak tentu semua cara bisa works kan. Ada brand yang works banget kalau mereka endorse, tapi ada juga brand yang paling works kalau lewat affiliate. Ya tentu cara yang dipakai brand A bisa berhasil di brand B, dan emang butuh waktu dan effort ya. Kalau gampang mah semua orang bisa kaya dong dalam sekejap. Zaman 20 tahun yang lalu, mungkin kalian nggak promosi pun orang yang
nyari-nyari kalian. Karena zaman dulu informasi itu mahal harganya. Mereka nggak tentu terpapar sama eksistensi saingan kita. Tapi zaman sekarang nggak bisa begitu. Suka nggak suka harus kita yang adaptasi. Dan dunia tuh nggak akan berhenti untuk nungguin kita. Sekarang semua orang itu berlomba-lomba nunjukin kelebihan mereka. Kalau kita mikir maunya work in silence. Tapi kalau emang dari awal aja orang nggak punya attention buat kita, ya nunggu sampai lebaran kuda juga nggak akan terjadi apa-apa. Anyway, detail Lavenka aku pasang di sini ya. Sebenarnya ada beberapa reseller yang DM ke aku kayak dia bilang, Cis, aku tuh jualannya diem-diem, pengen deh bisa kayak Cici, maksudnya kayak bisa ngiklanin dengan bangga gitu ya usahanya apa. Nah ini sebenarnya aku tuh kadang cuma bilang ke mereka, kalau misalnya nih orang-orang di sekeliling kamu bikin kamu sampai merasa kamu harus ngerahasiain kalau kamu ngebuka bisnis kamu sendiri, kayaknya better ganti circle sih itu. Menurut aku ya, circle pertemanan tuh sangat amat mempengaruhi perkembangan diri kita. Either kita makin bagus atau kita makin buruk, itu tuh kayak terpengaruh banget sama lingkungan. Ada lingkungan yang malah bikin kamu tuh ngerasa bersalah kalau misalnya kamu buka bisnis sendiri dan berhasil, tapi ada juga nih malah circle yang ngedukung kamu habis-habisan pas kamu buka bisnis sendiri, malah bisa membantu ngeevaluasi bisnis kamu dan membedah nih mana yang perlu dibenerin. Dan menurut aku justru kita harus jadi orang nomor satu yang paling bangga sama usaha kita sendiri. Maksudnya gimana ya? Menurut aku juga orang kalau ngomongin kita maksimal 5 menit sih, karena mereka juga pasti sibuk sama kehidupan mereka sendiri, kayak nggak gitu ada yang peduli-peduli banget juga gitu. Jadi jangan sampai kita malah nggak berkembang gara-gara kita takut diomongin sama orang gitu. Jadi zaman sekarang nih, kalau kita punya bakat apa, kita punya usaha apa, itu justru harus dipamerin kemana-mana. Karena kita tuh kayak budget promosi yang paling murah yang ada ya. Jadi maksudnya gimana ya, we have to be proud of it gitu, karena nggak semua orang mau dan bisa untuk kayak kita ibaratnya. Malah kita tuh akan sangat amat dirugikan kalau kita sampai gagal maju nih gara-gara omongan orang. Nah kalau teman-teman pengen jadi reseller Lavenka, pengen nyoba mulai buka bisnis sendiri kecil-kecilan, Lavenka pasti siap support. Jadi di Lavenka itu minimum ordernya tuh kalau belanja grosir ya, itu 4 piece per model, dan kalian bisa bebas cabut warna. Dan kalau semi grosir minimumnya itu 3 piece dan kalian bisa campur model apa aja. Jadi ibaratnya disesuaikan aja nih sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut detail toko Lavenka, aku pasang di sini. Langsung kontak admin kita aja atau langsung datang ke toko juga bisa banget kok. Guys, aku mau share hari ini katalog baru di Lavenka Grosir yang cakep banget. Kalian harus banget jual kalau mau cuan. Ini aku lagi pakai nih kulotnya hari ini, keren banget ya. Nih, contohnya pasti pakai di manekin kayak gini nih. Jadi modelnya bawahnya tuh kayak ada lipatannya kayak gini nih. Tapi kita ada jahitin di sini, jadi dia kayak nggak lepas-lepas pas kita pakai. Nah, yang aku pakai nih warna beige-nya, terus kita juga punya warna black-nya. Kita juga ada nih warna dark gray-nya dan brown-nya. Ini cakep banget sih. Kita bahannya tuh develop sendiri ke pabrik. Pas kalian pakai, aku yakin kalian bakal suka banget karena ini cuttingannya tuh kayak jatuh, terus berat gitu loh. Jadi pas dipakai tuh looks-nya clean, rapi. Dan kalau kalian udah pegang bahannya, aku yakin 1000% kalian bakal suka. Ini beneran bagus banget. Kalau kalian nyari long skirt buat yang berhijab, ini kalian harus banget nih jualan yang ini nih. Ini keren banget ya, dan ini boros bahan banget asli. Kita tuh bikin dia kayak 2 lapis kayak gini nih. Jadi tenang aja, dia bukan yang kayak setengah-setengah terus ininya kebuka-kebuka, enggak kok. Kita bikin kayak full, terus juga bahannya tuh semi wool premium ya yang kita develop sendiri. Jadi kalau kalian mau cari bahan ini dimanapun emang susah sih karena kita bikin ke pabrik kan sendiri. Nah, terus untuk warnanya kita punya warna dark gray, terus kita juga punya warna navy blue-nya, dan ada warna beige dan brown-nya nih.
Jadi pilihan warnanya empatnya tuh cakep dan netral semua. Dan di Lavenka kan kalian bisa bebas pilih warna ya. Jadi kalian nggak harus ambil 4 warna. Kalau kalian mau pilih kayak 2 warna aja atau 1 warna aja itu boleh banget. Yang penting minimum per warnanya itu 2 piece. Aduh pokoknya ini keren banget sih. Kalian harus banget jual. Nah, terus juga kita punya kemeja ini nih. Ini sebenarnya udah pernah Lavenka develop ya. Cuma dulu tuh kita bikin versi cropnya. Nah, banyak temen-temen yang berhijab tuh minta bikin dong Ci versi panjangnya biar yang berhijab juga bisa pakai. Nah, akhirnya nih jadi juga. Ini beneran dari kemarin udah kayak kacang goreng di toko kita, cakep banget. Dan ini tuh fabriknya 100% katun ya. Jadi kalau kalian kerjanya kayak di lapangan, outdoor atau enggak kalian mau nongkrong di tempat-tempat yang outdoor, ini dijamin adem. Ini bahannya nyaman banget di kulit. Nah, kita punya warna navy, terus kita juga punya warna black, dan ada warna white dan brownnya nih kayak gini nih. Iya, 4 pilihan warnanya juga sama, cakep semua. Kalau kalian jual sih ini semua warna biasanya laku ya. Warna-warna netral gini kan kepake banget ya. Nah, kalau kalian mau lihat nih detail-detail barang Lavenka yang lain, mau lihat Lavenka ada model baru apa aja sih, itu kita biasa paling update di grup Telegram atau bisa juga join grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal chat ke admin aja, minta di invite ke grup detail Lavenka. Aku pasang di sini ya. Sini ngintip produk baru di Lavenka Grocery yuk. Kita ada tank top yang lucu banget. Harganya masih oke banget, Beb. Nggak nyampe 80.000, tapi ini bahan katunnya cakep banget. Jadi bahan kaos itu di Tanah Abang kan banyak banget ya, tapi kita ambil yang jujur aja nih harga kainnya mahal banget. Makanya mungkin kalian merasa kok harga kaos segitu ya, kayak agak tinggi. Tapi ya emang karena kualitasnya ngikutin nih. Misalnya nih kayak gini nih, bagian area ketiaknya itu kalau kita mau bikin murah ya, kita tinggal bikin dia kayak 1 lapis aja tinggal dililit. Tapi enggak, kita bikinnya 2 lapis, Beb. Biar pas dipakai tuh rapi. Kayak yang aku pakai sekarang nih, pas dipakai kan rapi ya, enak dilihat gitu loh, kayak kesannya tuh mahal. Dan emang ini proses produksinya susah banget, Beb. Jujur ini walaupun kita lihatnya tank top, ini pemakaian bahannya tuh boros banget. Karena untuk bikin dia ngelilit dan tebel kayak gini, ini pemakaian bahannya tuh nggak sedikit. Contoh di manekin pemakaiannya kayak gini, lihat cakep banget kan, Beb. Ini kalian menurut aku jual 2 kali lipat sampai hampir 3 kali lipat juga masih bisa banget. Dan untuk warnanya juga cakep-cakep banget ya. Jadi untuk model ini kita tuh ada 4 warna. Kita punya warna blacknya kayak gini, terus ada warna baby blue, ada warna navy, sama ada warna white-nya. Jadi emang ini 4 warna yang netral semua, cakep-cakep banget, sampai kapanpun bisa dipakai, timeless banget. Yang mau harus kontak admin kita langsung. Nah, nextnya kita juga punya nih, kalau kalian carinya model-model buat Imlek gitu ya. Jadi untuk model yang ini tuh sebenarnya produk lama Lavenka, tapi emang best sellernya parah banget. Mungkin kalian pernah lihat ya, harusnya ya. Ini kita ada 4 warna, ada 5 warna jadinya sekarang ya. Jadi emang untuk model yang ini tuh kita bikin ada warna beige-nya juga, terus ada warna white, ada warna black dan baby blue-nya kayak gini. Nah, tapi untuk spesial Imlek nih dan Natalan kita bikin warna baru yang warna marun ini. Nah, ini kenapa sih kemeja ini laku banget? Itu karena bagian lengannya tuh kita bikin ada karetnya, Beb. Nih, kayak gini nih. Jadi kalau kalian pencinta yang suka pakai kemeja diangkat gitu, karena ini kan lengan panjang ya. Kalau kalian mau ngangkat, terus kalian sebel dia jatuh-jatuh mulu, pakai ini nggak akan jatuh karena dalamnya ada karetnya. Jadi dari luar kesannya tetap smooth, nggak kelihatan karetnya, tapi di dalamnya ada karetnya. Jadi bisa dipakai 3/4 gitu. Terus nextnya kalau sukanya kemeja yang lebih body fit, selama ini kan Lavenka keluarinnya banyaknya oversize ya, karena banyak yang requestnya kan mintanya yang agak gede. Tapi karena sekarang juga banyak yang request Ci bikin yang lebih body fit dong, akhirnya kita bikin juga nih. Selama ini tuh jujur yang bikin aku galau mau bikin body fit itu karena aku tuh belum nemu bahan yang bagus tapi stretchy gitu. Kayak gimana ya, kadang tuh yang kita nemu nih bahannya stretchy tapi kesannya tuh kurang premium. Sampai akhirnya kita nemu ini. Ini katunnya bagus banget, Beb. Ini 100% katun, dipakai pasti nyaman banget. Nah, di manekin kita masukin ya bajunya. Cuma dia tuh modelnya, tau gak sih yang kayak ala-ala Blues Office Siren gitu loh. Jadi yang kalau dipakai nge-press body gitu. Nah, ini tuh gitu tipenya. Jadi dia tipenya tuh sebenarnya ngikutin bentuk badan gitu loh, Beb.
bentuknya. Nah untuk lengannya juga menurut aku lucu banget ya. Jadi kita bikinnya tuh nggak ada manset, tapi dia modelnya tuh kayak bell gitu loh, tau gak sih? Nah bagian bawahnya. Jadi emang kesannya tuh kayak kalian pakainya agak ngepres, terus nanti lebih lebar di bawahnya. Nah untuk warnanya juga kita ada warna baby blue, ada warna black juga, terus kita juga punya warna brown dan white-nya nih kayak gini nih. Nah untuk bagian belakangnya tuh ada karetnya, jadi adjustable nih ngikutin bentuk badan kalian. Ini menurut aku cakep banget sih. Dia tuh depannya ada cup nutnya ya, jadi kayak ngikutin badan kita gitu loh, cakep banget. Nah kita juga punya nih kulot basic model baru, tapi ini agak beda nih dari yang lain. Jadi kan emang Lavenka ada beberapa kali ya keluarin kulot-kulot basic, tapi biasanya tuh kita bedain di bagian cup nutnya. Nah ini modelnya ada satu cup nutnya, ada jahitannya sedikit di sini. Terus dia cuttingan bawahnya tuh kayak ngelebar. Pokoknya model-model basic gini sih best seller sepanjang masa ya. Pasti laku banget punya. Untuk warnanya juga warna-warna basic yang pastinya laku-laku banget. Kita punya warna brown yang sama kayak gini nih. Terus kita punya warna beige, ada warna dark gray, dan ada warna blacknya. Ini 4 warna sih bagus semua ya. Pasti laku punya. Dan emang kan cuttingan kulot Lavenka tuh udah terkenal banget ya. Terkenal bagus. Karena standar kita tuh bagian depannya nggak boleh nyeplak, bagian sampingnya juga harus rapi gitu. Pokoknya kalau mau tanya-tanya dulu, mau lihat katalog kita, kalian langsung aja klik link yang ada di bio di Lavenka. Aku pasang di sini ya. Ini hal yang aku pelajarin ya selama aku bangun usaha. Jadi zaman sekarang itu nggak boleh sistem malu-malu. Kalau kita punya bakat apa harus ditunjukin. Kalau kita punya skill apa harus berani pamerin. Kalau punya mimpi apa juga harus berani ngejar. Karena hidup itu ternyata sangat singkat gitu loh. Terlalu singkat untuk kita mengasihani diri kita sendiri terus. Bisa buka Lavenka pun ya. Jujur rasanya tuh kayak masih mimpi, tau gak sih? Karena aku sama suamiku tuh kita butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa stabil secara finansial dan akhirnya bisa buka Lavenka sekarang. Kalau mau ngomong, lah Cici enak kan punya privilege bisa ngejar mimpi, ya itu kita juga punyanya sekarang gitu. Kalau kita look back diri kita 10 tahun yang lalu, kita pun nggak kebayang sekarang bisa ada di titik ini. Dan itu pun butuh perjuangan yang gila-gilaan. Jatuh bangun sih pasti ada banget, cuma panjang banget ya kalau mau diceritain. Jadi aku kan punya brand skincare yang namanya Heppel. Dulu itu tuh ini brand fashion gitu. Ini kayak kalau diceritain sih jujur emang panjang banget kenapa bisa pivot jadi skincare. Cuma intinya aku tuh udah ngerasain rasanya tabunganku tuh bener-bener ludes. Padahal itu hasil perjuangan aku jualan dari zaman sekolah. Ini mungkin terdengarnya klise ya, tapi jujur aja karena sekarang intention Lavenka itu lebih dari uang. Impian aku dan suamiku tuh udah banyak yang terwujud. Jadi kan bosan ya kalau hidup mikirin diri sendiri terus. Jadi kita tuh ingin impian kamu juga bisa terwujud. Kalau kita suka fashion gitu, siapa sih yang nggak mau punya brand sendiri? Semua orang pasti pengen gitu. Cuma sayangnya nggak semua orang punya kapabilitas untuk itu. Padahal mungkin ya ketika kita dikasih kesempatan, bisa aja kita tuh punya kemungkinan untuk berhasil. Brand fashion itu beneran deh, bensinnya tuh uang gitu. Dan aku udah ngerasain brandku terpaksa pivot ke bisnis lain karena uangnya nggak cukup gitu loh. Karena dana aku nggak cukup untuk bertahan di industri ini. Makanya kenapa Lavenka kan bikin minimum order rendah, terus kayak pemilihan warna juga fleksibel, biar kalian at least punya kesempatan untuk nyoba dulu. Kamu nggak harus mempertanyakan dalam sepanjang hidup kamu gitu. What could be different ya kalau kita punya kesempatan. Makanya kenapa ini kesempatan nih sekarang, walaupun emang mungkin modalnya terbatas. Mungkin selama ini kita taunya barang lokal tuh identik dengan yang kayak desainnya biasa aja, terus mungkin bahannya nggak gitu bagus tapi harganya murah gitu. Ini nggak semua ya, cuma mostly kan kita taunya kayak gitu. Kenapa Lavenka berani nih bikin yang bahannya premium, modelnya juga premium, walaupun emang harganya pasti nggak bisa semurah itu gitu. Karena kita pengen brand lokal juga naik kelas. Kita pengen brand kamu juga punya kesempatan untuk bertumbuh. Karena mau kalian bikin branding sekeren apapun, tapi kalau barangnya zonk juga ya nggak akan bisa sustain, nggak akan bisa bertahan. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita segitu passionate-nya sama Lavenka, kenapa tiap hari tuh kita bangun tidur dengan penuh semangat buat kerja, karena kita tahu Lavenka itu impact-nya jauh lebih gede dari yang kita kira. Mungkin kalau di mata orang Lavenka itu cuma toko Tanah Abang, cuma toko supplier grosir biasa gitu, tapi di mata sebagian orang Lavenka itu membuka kesempatan dan memberikan harapan untuk mereka mengejar mimpinya. Kalau kalian mau survei atau tanya-tanya dulu di toko Lavenka, aku pasang di sini ya.
Jadi banyak ibu-ibu yang datang ke toko Lavenka nanya-nanya buat jadi reseller karena mereka tuh ngerasa kesulitan ngatur waktu buat jaga anak sambil kerja kantoran. Jadi pengen resign dan jualan online baju Lavenka aja. Cuma aku bilang bisnis sendiri itu nggak tentu lebih nggak sibuk, malah bisa jadi jauh lebih sibuk kalau bisnisnya jalan ya. Dan balik lagi harus lihat juga nih kondisi financialnya. Kalau sampai amit-amit usahanya nggak jalan, safety netnya ada nggak? Kalau emang malah ada resiko bikin ekonomi keluarga goyang, goyangnya bukan karena keluar modal usaha ya, karena di Lavenka itu kan minimum ordernya juga kecil ya, lebih ke karena kehilangan penghasilan tetapnya itu. Jadi mungkin boleh dicoba juga cari cara alternatif lain. Sebenarnya buat jadi reseller Lavenka sendiri sih nggak butuh modal yang gede-gede banget ya, udah sangat memudahkan orang-orang yang baru mau mulai nyoba lah ibarat. Kalian bisa belanja pakai sistem grosir dan semi grosir. Kalau semi grosir itu minimum 3 piece bisa bebas pilih model, dan kalau belanja secara grosir minimumnya itu cuma 4 piece per model dan bisa bebas cabut warna. Jadi ibaratnya ya nothing tulus lah. Amit-amit gak jalan pun kan nominalnya juga nggak terlalu besar ya. Foto dan video produk pun juga udah disediain, boleh juga dipakai kalau emang belum bisa photoshoot sendiri. Jadi kalian bisa lebih fokus dibangun brandnya, tapi back again harus dilihat juga kondisi finansialnya gimana. Karena yang namanya buka usaha kan pasti ada risikonya juga ya. Reseller Lavenka yang berhasil sih banyak, tapi yang gagal pun ya ada. Biasanya juga yang gagal tuh karena cuma ngandelin upload foto di e-commerce, terus ngarepin customer yang datang beli sendiri. Padahal zaman sekarang udah pasti nggak bisa lagi pakai cara kayak gini, karena persaingan kan juga makin ketat ya. Baiknya sih sebelum mulai emang bagusnya kita research dulu, nggak harus sedalam itu sampai malah bikin kita ngestak dan nggak mulai-mulai ya. Tapi at least jangan burem-burem banget lah kalau bisa. Udah punya gambaran targetnya tuh siapa, mau jualnya kemana, cara jualnya itu gimana. Dan kalau udah mulai jalan, jangan cuma jualan doang tiap hari, tapi build the system juga. Delegasiin job desk yang bisa dikerjakan sama orang lain. Karena kalau kita yang harus handle semuanya sendiri, jadinya sama aja dong ujung-ujungnya. Gak punya waktu juga buat ngurus anak, malah bisa jadi lebih sibuk nih dari zaman kerja kantoran. Resellerku juga banyak dari yang masih ngantor udah nyoba jualan dulu juga. Jadi udah dapet customer alias temen-temen kantor sendiri dulu. Intinya do what works for you aja, jangan terlalu nekat juga. Itu kan biayanya mahal ya. Di Lavenka beli dikit atau banyak sama-sama kita layani dengan baik kok. Jadi kalau baru mau mulai, beli sesuai minimum order aja juga nggak apa-apa kok. Anyway, detail Lavenka aku pasang di sini ya. Yang nyari supplier baju buat dijual pas Imlek nanti atau pas Natal nih, tapi pengennya yang modelnya basic, masih bisa dipakai casual daily sehari-hari, nggak harus tunggu ada event. Sini aku mau kasih lihat kalian ada beberapa model baru di Lavenka yang sangat Chinese New Year friendly ya. Buat Natalan pun bisa banget juga. Jadi ini yang pertama, ini tuh model lama kita ya. Sebelumnya kita juga punya yang modelnya balon kayak gini, tapi kan kita biasa Lavenka kan bikinnya warna-warna basic ya. Nah kali ini kita bikin nih warna marunnya. Aku tuh biasa kalau Imlek lebih demen yang marun gini sih, karena looksnya kayak lebih mewah gitu ya. Nah ini nih modelnya kayak gini, ini cakep banget kan. Dia tuh modelnya bangannya balon, tapi dia tuh balonnya luar dalam beb. Jadi emang pemakaian bahannya boros banget sih. Dan ini kayaknya kita import. Kalau kalian Imleknya konyennya kayak ke rumah saudara-saudara yang nggak ada AC, pakai ini tenang aja. Ini adem banget dan ini cuttingannya bagus. Pokoknya aura kalian tuh sangat sukses ya pas datang ke rumah-rumah saudara kalian gitu. Nah terus nextnya juga ini barang bestseller kita yang kali ini kita bikin nih warna marunnya. Jadi yang Blues Lavenka ini tuh emang laku banget ya. Soalnya kita tuh bikin modelnya kan basic ya, kelihatannya basic biasa aja nih. Tapi dalamnya tuh ada karet di lengannya nih. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kan kadang kalau orang pakai kemeja panjang tuh suka diangkat sesiku ya. Nah ini kalau kalian angkat sesiku, dia tuh nggak akan jatuh-jatuh karena dalamnya ada karetnya. Jadi dia akan stay tetap di sini. Nah ini juga bahannya sama ya kayak yang model balon ini. Jadi kita bikin versi marunnya nih. Ini kalian mau pakai sehari-hari kapanpun bisa, mau kalian pakai sama bawahan apapun bisa, mau buat datang ke rumah
saudara atau ke rumah temen gitu ya. Pakai ini sangat cocok untuk minta angpau atau ngasih angpau. Pokoknya ini bagus banget sih buat kalian pakai pas Imlek nanti. Ini kalau customer kalian tipenya yang lebih dress up, lebih rapi, nah kalian harus banget nih jual yang ini. Dia modelnya tuh atasnya ada kemben putihnya, bawahnya tuh dia lost kayak gini, dan ini kan ada lengannya ya. Tapi lengannya tuh adjustable beb. Jadi kamu mau bikin dia kayak kemben doang bisa, mau dibikin ada lengannya Sabrina bisa, mau dibikin lengannya naik ke atas gini juga bisa nih. Lucu banget kan? Jadi emang untuk satu dress ini kita tuh bisa bikin jadi 3 style. Ini worth it banget beb. Dan ini kayak apa ya, kainnya udah premium, kelihatannya mahal, tapi harganya masih oke banget. Nah kalau keluarga kalian tipenya nggak maksain harus pakai warna merah, atau misalnya kayak buat hari kedua, kan biasa hari kedua katanya orang tuh suka pakai putih atau biru ya. Kalau aku sih biasa keluargaku kan bebas ya, tapi kan nggak tahu kalau kalian nih. Kita juga punya warna-warna lain kayak putih, kayak biru, kan biasanya kalau Imlek juga banyak yang suka pakai warna kayak gini ya. Terus juga kita masih punya nih warna-warna basic yang lain, jadi tergantung selera kalian aja. Kalau yang basic kan buat kalian pakai sehari-hari juga aman banget ya. Nah untuk model Imlek yang warna-warna marun gini, kita juga masih punya beberapa model baru. Nanti akan kita keluarin begitu udah selesai produksi. Yang penting kalian harus follow Lavenka, harus stay tune, karena nanti bakal aku share ketika udah masuk. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Lavenka, detailnya aku pasang di sini ya. Banyak yang ngira produksi sendiri pasti lebih murah dan beli barang jadi pasti lebih mahal jatuhnya. Dan wajar banget kalau kalian mikir kayak gini, karena kan pasti kita sebagai supplier juga butuh profit ya, baru produksi bisa jalan terus. Tapi kalau mau dibilang pasti lebih mahal sih, so far malah reseller kita pada bilang beli jadi di Lavenka lebih murah jatuhnya. Ya emang hukum ekonomi kan, semakin gede quantity kita produksi, harganya akan jadi lebih murah. Makanya kenapa di Lavenka bisa lebih murah, karena kita sekali order bahan itu kan bisa puluhan sampai ratusan ribu yard ya, produksi juga ribuan piece per SKU, ya udah pasti harganya akan jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau kita produksi 1 lusin, 5 lusin. Dari harga beli kain dan biaya produksi aja udah pasti beda. Makanya kenapa Lavenka bisa tetap terjangkau meskipun spek produknya sama, ya karena kita sebagai supplier menang di quantity. Kalau produksinya banyak, barangnya jadi pasaran dong Ci. Nah menurut aku untuk proses barangnya sampai jadi pasaran sih masih panjang banget ya perjalanannya. Karena penduduk Indonesia aja tuh udah ratusan juta. Kita produksi kan ribuan piece per SKU ya. Paling berapa persennya sih dari penduduk kita? Ibaratnya kalau Lavenka produksi 1% aja dari penduduk Indonesia, berarti kita tuh butuh produksi 2 juta piece lebih per produknya. Dan Lavenka kan berusaha develop produk sebanyak mungkin ya, dan aku nggak akan produksi sampai 2 juta piece per SKU. Sayang juga budgetnya. Mendingan aku develop produk lain, karena customer Lavenka itu minta barang baru terus. Jadi kalau takut barangnya pasaran, menurut aku tuh perjalanannya masih jauh banget sampai di situ. Dan sayang banget kalau kita jadi nggak berani nyoba karena udah ketakutan dan kepikiran sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Udah gitu, beli jadi kan nggak pusing ya, very convenient. Nggak perlu pusing develop produk, ngurusin sampel, bikin pola, belum lagi ngurusin SDM-nya. Kita pakai CMT pun pasti tetap butuh SDM untuk ngurusinnya. Belum lagi perputaran cash-nya. Habis beli bahan, Lavenka aja tuh butuh 2 bulanan loh sampai produknya tuh bisa kita jual. Nah kalau kalian beli jadi, pagi kamu belanja, siang mau langsung dijual tuh juga bisa. Returnnya tuh cepet. Dan Lavenka sebagai supplier juga selalu mengencourage reseller kita untuk foto ulang, styling ulang, konten, bangun branding. Jadi bisa punya unique selling point dan brand story yang menarik untuk brand kalian sendiri. Biar walaupun barang kita sama kayak yang lain, itu bukan jadi ancaman, karena kita punya value lebih yang bisa kita kasih ke customer kita. Di Lavenka, minimum belanja secara grosir itu 4 piece per model dan bisa bebas cabut warna, dan untuk semi grosir minimumnya 3 piece dan bisa bebas campur model. Nah, kalau mau survei dulu, detail alamat Lavenka aku pasang di sini ya.